Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin, NPM 2017 051070. Di sini saya ingin menjelaskan tugas struktur data dan algoritma. Jadi tugasnya ada 4, yaitu kuis A, kuis B, tugas 1, dan flowchart dari tugas 1. Kemudian untuk kuis A akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk kuis A ini dia adalah program untuk menambah data mahasiswa. Jadi untuk lebih jelasnya kita tampilkan programnya terlebih dahulu. Jadi programnya akan berjalan seperti ini. Di sini kita enter saja. Kemudian namanya di sini kita buat misalnya Muhaimin Nurdin. Kemudian NPM-nya 2017-051070. Kemudian alamatnya buat tulang bawang. Kemudian untuk jurusannya ilmu komputer. Komputer. Dan kita klik enter, maka akan tampil mahasiswa yang terdata sebanyak 1. Kemudian akan ditanya apakah data mahasiswa akan ditambah Y atau N. Kita klik Y, enter, maka akan diulang lagi nama mahasiswanya, misalnya Rahmat Abidin, spasi Abidin. Kemudian kita klik enter, kemudian NPM-nya 2301674567, kemudian kita klik enter. Alamatnya kita buat Bandar Lampung misalnya. Kemudian jurusan mahasiswanya kita buat ilmu pertanian. Pertanian. Kita klik enter, maka akan ditampilkan mahasiswa yang terdata sebanyak 2. Kemudian akan ditanya lagi apakah data mahasiswa akan ditambah Y atau N. Misalnya kita klik N atau selain N, maka dia akan menampilkan datanya seperti ini. Ada data NPM, nama, alamat, dan juga jurusannya. Kemudian kita bisa kembali lagi ke program, karena di sini ditanya kembali ke program tambah data Y atau N. Dan kita ketik Y, maka kita akan diminta lagi data mahasiswanya. Misalnya di sini saya buat Salahuddin Iman, kemudian kita enter. NPM-nya kita buat 290878965434. Kemudian kita enter. Untuk alamatnya kita buat unit 2. Kemudian jurusan mahasiswanya kita buat teknik mesin misalnya. Kemudian kita klik enter, maka mahasiswa yang terdata sebanyak 3, karena tadi data yang berjumlah 2 ditambah 1 lagi, jadi datanya ada 3. Kemudian apakah data akan ditambah Y atau N, misalnya kita ketik N, enter, maka datanya akan ditampilkan seperti ini. Kemudian untuk tanya lagi kembali ke program tambah data, misalnya yang kita inputkan adalah selain N, juga bisa F, kita klik enter, maka akan tampil program selesai, terima kasih. Jadi jika dia programnya kembali ke program tambah data tadi kita ketik Y, maka dia akan kembali lagi. Jika dia selain Y, maka dia akan programnya selesai, terima kasih. Kemudian langsung saja untuk implementasinya di dalam pemrograman C++ seperti ini. Di sini headernya saya buat include IOStream. Kemudian di sini saya buat using namespace std untuk fungsi cout-nya supaya kita tidak ribet. Setiap cout-nya kita tulis std.2.2, makanya kita menggunakan ini. Kemudian untuk program utamanya di sini saya deklarasikan char cost dengan 20 daya tampungnya, kemudian no 10, kemudian name dengan array daya tampungnya 30, kemudian address 50, kemudian course untuk jurusan nanti 50. Kemudian di sini string kosong bisa menyimpan sebanyak 20 data mahasiswa, kemudian NPM-nya bisa 50 data mahasiswa. Di sini stringnya kita buat saja 50 juga ya. 50, kemudian namanya 50. Kita buat 10 ya. Di sini
alamatnya bisa menampung data sebanyak 50, jurusannya juga sama. Kemudian di sini saya deklarasikan awal yaitu string tambah sama dengan y, kemudian ada string kembali. Kemudian di sini juga saya deklarasikan integer i sama dengan 0 untuk nilai awalnya. Kemudian ada integer now. Di sini ada perulangan while. Jadi di sini selama while-nya tambah sementara tambah sama dengan y, tambah sama dengan string y, maka dia akan menjalankan programnya. Oleh karena itu di sini saya buat untuk pertama kali tambahnya sama dengan string y. Di sini programnya akan berjalan, yaitu di sini atas ini nanti saya gunakan untuk perulangan. Jadi di sini ada get cost atau kosong, get cost. Jadi diminta inputan cost. Jadi kemudian data costnya akan dimasukkan ke kosong i. Sebenarnya untuk ini adalah perintah yang saya gunakan untuk menghindari error. Jadi jika ini kita hapus, dia datanya akan error untuk untuk perulangannya nanti. Misalnya seperti ini. Akan saya tempelkan misalnya namanya Imi Ganteng, Imi Ganteng, NPM-nya 2323, kemudian alamat mahasiswanya Tuba, kemudian jurusannya Ilkom, kemudian akan sama seperti tadi, mahasiswa yang terdata sebanyak 1. Apakah data ingin tambah? Jika kita ketik Y, nah di sini errornya. Maka di sini akan tampil seperti ini, nama mahasiswa, NPM mahasiswa. Seharusnya tidak seperti ini kan, harusnya ya seperti tadi, satu-satu diisinya. Oleh karena itu saya di sini membuat seperti ini untuk menghindari errornya. Jadi nanti dia, oleh karena itu setiap program pertama kali akan ada seperti ini. Nah, di sini sebenarnya untuk diinputkan. Ketika kita inputkan, datanya akan masuk ke cost tadi. Kemudian di sini diminta inputan data berupa nama mahasiswa, NPM mahasiswa, alamat mahasiswa, dan juga jurusannya. Jadi di sini untuk inputannya akan ditampung di name ini, char name ini yang bisa menampung sebanyak 30 karakter. Kemudian dari name ini akan dipindah ke nama yang ke i-nya kan tadi sama dengan 0, nama yang ke 0. Jadi di sini untuk namakan 0 ini sama dengan name-nya. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian nanti programnya akan sampai di sini. Setelah itu dia i++ atau i-nya akan ditambahkan dengan 1. Jadi i-nya sama dengan 1. Kemudian now-nya sama dengan i. Jadi now-nya sama dengan 1. Kemudian di sini akan ditampilkan mahasiswa yang terdata sebanyak i. Jadi sebanyak 1. Kemudian apakah data mahasiswa akan ditambah? Untuk inputannya dia akan masukkan data ke tambah tadi, variabel tambah. Jadi jika dia sama dengan y, maka akan dijalankan. Karena ini sementara tambahnya sama dengan y, jalankan ini. Nah, kemudian di sini sebelum itu akan sistem CLS atau menghapus layarnya, membersihkan layarnya. Kemudian jika tidak sama dengan y, dia akan menjalankan program selanjutnya, yaitu di sini akan ditampilkan dari di sini saya menggunakan perulangan for. Jadi integer i-nya sama dengan 0, i-nya kurang dari now-nya. Jadi i-nya sama dengan 0, tadi kan now-nya sama dengan i ditambah 1. Nah, jadinya now-nya sama dengan 1. Jadi dia akan berjalan terus sampai programnya selesai. Kemudian di sini jadi sebanyak apapun kita tambahkan data, misalkan kita tambah datanya sebanyak 5, berarti now-nya sama dengan 5, sedangkan i-nya dimulai dari 0, maka programnya akan berjalan. Kemudian akan ditampilkan datanya, kemudian akan ditanyakan kembali ke program tambah y, tambah data y atau n. Kemudian untuk datanya akan dimasukkan ke variabel kembali. Jika sementara kembali sama dengan y, maka layarnya akan dibersihkan, kemudian go to atas. Untuk go to atas ini dia akan menjalankan program ke atas ini, ke atas, go to atas. Jadi dia akan ke sini. Nah, ini atas titik 2 ini. Nah, programnya akan dijalankan kembali dari sini. Kemudian jika tidak sama dengan y, maka programnya akan menampilkan program selesai. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya kita akan ke kuis B.
Jadi untuk quiz B ini adalah program untuk menjumlahkan dan juga atau mengalihkan dua bilangan. Jadi untuk sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu, kita run and compile. Kemudian di sini akan ditampilkan seperti ini. Input 1 untuk program penjumlahan dan input 2 untuk program perkalian. Kita tinggal memilih, misalnya kita pilih 1. Akan tampil menjalankan program penjumlahan dua bilangan. Di sini nilai A-nya misalnya kita masukkan 3, untuk B-nya 5, maka akan tampil hasil penjumlahan dari 3 ditambah 5 adalah 8. Apakah ingin mengulangi Y atau N? Misalnya kita ketik Y, maka program akan diulangi. Nah, di sini kita misalnya memilih 2, akan dijalankan program perkalian. Misalnya nilai A-nya 3, dan nilai B-nya 4, maka 3 kali 4 hasilnya kan 12. Di sini akan tampil hasil, ini ada kesalahan, seharusnya hasil perkalian dari 3 kali 4 adalah 12. Maka apakah Anda ingin mengulangi? Misalnya kita Y juga. Kemudian pilihan programnya misalnya 3. Di sini program yang diinputkan tidak benar. Nah, jika program yang diinputkan tidak benar, dia akan ditampilkan ini. Selain 1 dan 2 programnya yang dipilih, maka dia menampilkan program yang diinputkan tidak benar. Di sini misalnya kita memilih N atau selain N, maka dia program selesai, terima kasih. Sebelumnya akan kita jelaskan program pengimplementasiannya ke dalam C++. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita benarkan yang tadi juga. Untuk program perkalian ada kesalahan dalam penulisan. Di sini program perkaliannya kita ubah menjadi perkalian supaya benar program. Kemudian di sini untuk awalnya kita headernya kita buat input IOStream, kemudian using std untuk seperti tadi supaya kita tidak capek-capek setiap cout kita ketik std.2.2. Kemudian di sini untuk program utamanya saya deklarasikan integer n dan juga integer pilih. Kemudian juga ada float a, b, hasil. Float a, float b dan juga float hasil untuk penjumlahan atau perkaliannya supaya dia bisa bilangan lain bilangan bulat. Bisa bilangan bulat atau bilangan selain bulat atau yang koma-koma lah. Kemudian ada string ulangi. Di sini kemudian saya menggunakan perulangan yaitu do while. Jadi untuk do while ini dia akan dijalankan 1 kali terlebih dahulu, kemudian ditanya terpenuhi enggak while-nya. Berbeda dengan yang tadi adalah perulangan while doang, while saja. Kemudian di sini akan ditampilkan atau cout input 1 program penjumlahan, input 2 untuk program perkalian, kemudian diminta inputan untuk pilihan program, maka akan datanya akan masuk ke integer pilih, maka datanya akan masuk ke sini. Kemudian akan dijalankan. Di sini ada percabangan if else. Jadi jika pilihannya sama dengan 1, maka akan menjalankan program penjumlahan. Di sini diminta inputkan A, inputkan B, maka di sini ada perintah hasil. Jadi float hasil tadi sama dengan A ditambah B. Kemudian akan ditampilkan hasil penjumlahan dari A ditambah B sama dengan hasilnya. Hasilnya kan A ditambah B. Nah, kemudian di sini adalah sementara itu jika pilih sama dengan 2, maka akan menjalankan program perkalian dua bilangan. Di sini sama seperti tadi, diminta inputkan nilai A-nya, nilai B-nya, kemudian bedanya di sini hasilnya sama dengan A dikali B. Kemudian ditampilkan hasil perkalian dari A dikalikan dengan B adalah hasil. Hasilnya A kali B tadi. Inputan A dikalikan dengan inputan B. Kemudian jika selain dari pilihnya selain dari 1 dan 2, maka akan ditampilkan program yang diinputkan tidak benar. Kemudian di sini akan ditanya, maksudnya diminta inputan untuk ulangi. Apakah ingin mengulangi Y atau N? Jika Y, maka dia akan terpenuhi while-nya. Jika selain Y, maka while-nya tidak terpenuhi. Jika while-nya terpenuhi, dia akan berjalan dari awal tadi dari do-nya. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan program selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan atau menjelaskan tugas 1, yaitu tugas 1 ini adalah
program pengurutan atau sorting. Di sini saya menggunakan bubble sort. Jadi untuk program ini akan diurutkan secara ascending. Jadi dimulai dari yang kecil, kemudian sampai yang terbesar. Sebelum menjalankan programnya di C++, saya akan menampilkan flowchart-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi Flowgarithm. Jadi di sini bisa untuk membuat flowchart. Jadi untuk program utamanya, di sini saya deklarasikan integer i, integer j, dan juga integer temp. Kemudian saya deklarasikan rel, yang dimana relnya adalah a, dan a itu merupakan array dengan daya tampung sebanyak 6. Kemudian rel ini sama dengan float, data float. Kemudian di sini ada perulangan untuk memasukkan datanya. Di sini dimana untuk i-nya sama dengan 1, i-nya kurang dari 5 atau increasing, maka dia akan menampilkan masukkan angka ke i-nya. I-nya adalah 1, maka masukkan angka ke 1 dan disimpan ke input a yang ke i. I-nya adalah 1. Kemudian setelah menyimpan data sebanyak 5 kali, dia akan melanjutkan ke perulangan yang ini. Jadi di sini ada perulangan di dalam perulangan dan juga ada percabangannya. Di sini untuk i-nya sama dengan 1 dan i-nya kurang dari 5 kurang 1 atau kita 4, maka i-nya akan plus. Kemudian di sini ada di mana j-nya. Untuk j sama dengan 5 dan j-nya kurang dari j-nya lebih dari i plus 1, maka j-nya akan min karena di sini decreasing. Kemudian di sini setelah ini programnya akan berjalan, di mana jika a yang ke j kurang dari a yang ke j kurang 1, maka akan dijalankan ini. Temp sama dengan a yang ke j, kemudian a yang ke j sama dengan a yang ke j kurang 1, kemudian a yang ke j kurang 1 sama dengan tempnya. Kemudian jika tidak terpenuhi ini, maka dia tidak akan menjalankan ini, tetapi akan kembali ke perulangannya. Kemudian setelah itu program akan ditampilkan seperti ini. Setelah dilakukan perulangan bubble sortnya untuk pengurutannya, output hasil sorting ascending titik 2. Kemudian ada perulangan di sini untuk menampilkan datanya, di mana i-nya dimulai dari 1 dan i-nya kurang dari 5, maka outputkan a yang ke 1 sampai a yang ke 5. Tapi di sini saya beri spasi. Untuk lebih jelasnya, setelah ini maka program akan selesai. Untuk lebih jelasnya kita run saja, run. Jadi sini akan diminta inputan berupa angkanya. Jadi karena kita deklarasikan untuk datanya tadi dengan rel itu sama dengan float, maka dia bisa menggunakan lain bilangan bulat, misalnya 4,3, 2,9, kemudian 9,8 bisa juga, kemudian 9,5, kemudian angka yang kelima atau angka yang terakhir misalnya kita inputkan 4, maka setelah angka terakhir diinputkan akan tampil hasil sorting ascending sama dengan atau titik 2, 4, 4,3, 9, 9,8 akan diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Kemudian untuk implementasinya di dalam program C++ akan seperti ini. Di sini headernya kita buat IOStream di sini dulu. Nah, di sini headernya kita buat includekan IOStream untuk menampilkan tadi fungsi cout-nya dan setnya, kemudian using namespace std supaya tidak ribet setiap cout kita std.2.2. Kemudian program utamanya akan seperti tadi, sama saja seperti flowchart-nya, karena algoritma itu bisa diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi di sini saya deklarasikan integer i, kemudian integer j dan juga integer temp, kemudian float dengan a-nya array a yaitu 6
dapat menampung data sebanyak 6. Kemudian for i-nya di sini saya menggunakan perulangan. I-nya sama, untuk i-nya sama dengan 1, i-nya kurang dari sama dengan 5, maka i-nya plus. Kemudian dimasukkan datanya ke a yang ke i atau a yang ke 1. Kemudian di sini untuk bubble sortnya atau gelembung sorting. Kemudian untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5 kurang 1, kemudian i plus. Kemudian untuk j sama dengan 5, j lebih dari i tambah 1, maka j min. Kemudian di sini jika a yang ke j kurang dari a yang ke j kurang 1, maka akan dijalankan ini. Tem sama dengan a yang ke j sama dengan a yang ke j kurang 1, kemudian a yang ke j kurang 1 sama dengan temnya. Jika tidak terpenuhi, dia tidak akan dijalankan, tetapi dia akan mengulang lagi ke angka yang berikutnya. Kemudian dia setelah ini dia akan ditampilkan. Di sini untuk menampilkannya saya menggunakan for juga, karena dia menggunakan sortingnya untuk menampilkannya ascending atau dimulai dari kecil ke besar. Jadi di sini untuk i-nya sama dengan 1, i-nya kurang dari sama dengan 5, i-nya akan plus. Jadi dimulai dari indeks ke yang ke-1 sampai indeks ke yang ke-5 untuk a-nya. Kemudian program selesai. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa kita tampilkan programnya sama seperti tadi. Misalnya karena kita menggunakan float, maka misalnya 4,5 bisa 3,4, habis itu angka 5, angka 6, angka 91. Untuk angka terakhir kita taruh saja 3 misalnya. Kemudian akan tampil seperti ini. Dia mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. 3, 4,5 dan 5 dan 5 dan juga 6. Kemudian kita klik enter dan programnya selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Pak Febi selaku dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.